Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini saya ditemani Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Beliau adalah salah satu ustazah yang sudah melanglang buana pendengar, tentu di berbagai kegiatan, pengisi Mutiara Pagi RI Bandung, juga sekaligus pembina Majelis Taklim di Kabupaten Bandung. Dan kita sebelum berbincang-bincang pendengar, kami juga sedikit memperkenalkan Bu Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Beliau akan memperkenalkan kepada kita semua, karena mungkin Anda juga akan lebih dekat dengan beliau. Bu Ustazah, kegiatan Bu Ustazah sendiri seperti apa dan di mana saja, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hatur nuhun, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya juga berwirausaha. Saya karena basicnya saya juga sebagai seorang fashion designer, kebetulan mempunyai satu brand untuk pakaian muslimah namanya Kalisa Butik, dan juga di bidang produksinya sekalian gitu Pak Ustadz. Ya, namanya Abraham Konveksi. Kami Abraham Konveksi ini memproduksi apa saja yang bisa dijahit gitu ya istilahnya. Jadi kami tidak hanya terpaku memproduksi pakaian muslimah saja. Jadi kami pun menerima orderan atau pesanan-pesanan dari instansi-instansi, dari pemerintahan, dari sekolah-sekolah, antara lain untuk keperluan seragamnya, bahkan sampai ke produksi ininya apa tuh sablon dan bordiran bagian, sampai kepada macam-macam merchandise-nya pun kami insya Allah percetakannya lah gitu ya. Subhanallah. Jadi sekaligus berdakwah juga sekaligus menyalurkan bakat ya. Iya, kalau berdakwah tuh kayaknya ini panggilan jiwa ya namanya ya gitu ya, panggilan Ustazah jiwa. Ini selama ini ngisi dakwah di mana saja Bu Ustazah? Alhamdulillah masih di seputar Majelis Taklim. Kebetulan saya founder dan ketua dari Majelis Taklim Ukhuwah Community Indonesia, yang berbasis kami ada di sekretariatnya itu di Kabupaten Bandung Barat ya. Kemudian ada juga kegiatan saya itu di Masjid Buah Batu. Ini kebetulan baru saja kami melaksanakan nanti secara rutin gitu Pak Ustadz di Majelis Taklim Layinul Qolbi ya. Layinul Qolbi, kebetulan ini foundernya juga guru saya gitu ya, dan ketuanya juga sahabat saya di dakwah ini gitu. Kemudian apalagi ya, kalau dakwah sebenarnya mulai dari sekolah-sekolah pun saya suka menjadi sebagai pemateri untuk kajian-kajian parenting gitu Pak Ustadz gitu. Baik pendengar dan pemirsa, pagi hari ini Bu Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD, beliau akan menyampaikan keberkahan di bulan Ramadan. Bisa saja ketika kita berbicara keberkahan di bulan Ramadan ini kan sangat luas sekali ya. Ini bukan saja yang menikmati kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, tetapi di luar muslim juga dia merasakan keberkahan di bulan Ramadan. Masya Allah. Silakan Ustazah. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikata
wa jami'a khalqika wa annaka antallahu la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadun abduka wa rasuluk. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wal ayah, sadaqallahul azim. Sahabat pemirsa RRI Bandung dimanapun sahabat berada, pemirsa berada, pendengar RRI yang sangat senantiasa mendengarkan acara-acara dari RRI Bandung, diantaranya acara Mutiara Pagi ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah disampaikan kepada bulan suci ini, bulan yang penuh berkah, yang sudah kita nantikan, yang sudah kita rindukan dari bulan Ramadan tahun kemarin. Saya yakin pemirsa pendengar dimanapun berada sudah mempersiapkan untuk menyambut bulan mulia ini, bulan yang seluruh umat muslim rindukan. Karena kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini begitu banyak keberkahan-keberkahan. Apa saja keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan, dan kenapa? Oleh itu Ramadan ini merupakan bulan kita untuk menjalankan ibadah puasa, diwajibkan kepada kita untuk berpuasa seperti diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kita. Kenapa buat puasa ini sama Allah tuh diwajibkan kepada kita? Ya, perlu kita sadari bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan suci ini semata-mata karena Allah bentuk cintanya kepada umatnya. Karena Allah tahu di dalam bulan suci Ramadan ini saatnya kita untuk memperbanyak memohon ampunan atas segala perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita lakukan di waktu 1 tahun kemarin. Ini salah satunya merupakan keberkahan. Nah, pemirsa pendengar RRI Bandung, keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah kata kerja yang merujuk kepada peristiwa yang sudah lampau, fi'il madi, ya, di mana mujarodnya adalah barokah. Barokah itu yang berarti bertambah, kemudian bertumbuh, kemudian berkembang, dan akan membawa kebaikan yang berkesinambungan. Nah, menurut salah satu imam kita, ya, ada menurut Imam Syekh, ya, Imam Malik berkata bahwa keberkahan ini merupakan karunia Allah, ya, yang diberikan, karunia Allah yang merupakan kebaikan akan segala sesuatu hal, ya, yang akan kita rasakan sebagai umatnya. Nah, di sini keberkahan ini kenapa dibilang berkah? Karena keberkahan ini nomor 1, apapun yang kita amalkan, segala perbuatan-perbuatan kita, amal ibadah yang kita betul-betul dan sungguh-sungguh niatkan hanya demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya,
ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Seperti yang pemirsa tahu, di bulan suci ini segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Ya. Pahala itu apa? Ya, pahala itu adalah kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang akan tumbuh, kemudian berkembang memunculkan tunas-tunas kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan kita mengamalkan satu perbuatan yang baik, akan memunculkan, menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, di bulan Ramadan ini, pemirsa, patut kita sadari bahwa bulan puasa ini merupakan miniatur dari kehidupan kita. Kenapa dibilang menjadi miniatur kehidupan kita? Dari persiapan kita untuk sebelum melaksanakan bulan puasa, kita itu sebelum subuh kita mempersiapkan sahur terlebih dahulu. Kemudian menjalankan ibadah puasanya itu sendiri, ya. Kemudian setelah maghrib kita berbuka, menjalankan ibadah-ibadah, diantaranya sholat tarawih, ya, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan miniatur dari perjalanan hidup kita, bahwa kehidupan kita terdiri dari 3 fase. Keberkahan kita diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak di dalam kandungan. Kita persiapkan sebelum kita bertempur untuk lahir ke dalam dunia ini, seperti layaknya kita menjalankan ibadah puasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ya. Nah, keberkahan di bulan Ramadan ini yang paling utama itu bahwa di bulan Ramadan ini, seperti yang tercantum di dalam Quran surah Al-Qadar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadar. Ya, bahwa di bulan Ramadan ini adalah ada satu malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa keberkahan dari malam Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadar min khairum min alfi sahr. Bahwa di malam ini telah turun Al-Quran sebagai petunjuk pedoman kita, sebagai penentram kegundahan jiwa kita. Ya, dengan Al-Quran ini keberkahan yang sangat luar biasa. Karena Al-Quran ini sebenarnya Al-Quran bukan hanya diturunkan untuk umat muslim saja. Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ya, keberkahan Al-Quran ini. Bagaimana kita sebagai umatnya merasakan keberkahan dari turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu dengan kita senantiasa mendaras Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga akan membentuk akhlak yang Qurani. Nah, keberkahannya akan berkali lipat. Dengan bagaimana bisa menjadi keberkahan yang berkali lipat? Karena dengan amal kita mengerjakan amal kebaikan, amal ibadah, itu akan berdampak kepada pelakunya itu sendiri. Dengan senantiasa mengistiqomahkan, ya, akan mendapatkan keberkahan, akan ditenangkan hatinya, akan ditumbuhkan kecintaannya kepada Al-Quran, akan ditumbuhkan kecintaannya kepada Allah,
akan ditumbuhkan semangatnya untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci ini. Dalam waktu yang kita punya hanya 30 hari, satu hari hanya berapa jam, tidak 24 jam ya Pak Ustadz, kita melaksanakan puasa. Hanya dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Tetapi keberkahannya itu akan Allah lipat gandakan. Dengan apa? Kita menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, pahalanya akan sama dengan amal-amal yang wajib. Ya. Jadi marilah kita sama-sama untuk memaksimalkan waktu yang 1 bulan ini, yang hanya dari subuh sampai ke maghrib. Kita maksimalkan ikhtiar kita untuk memperbanyak ibadah, untuk mendapatkan keberkahan yang berkali lipat itu, untuk meraih pahala-pahala bertebaran dimanapun berada. Karena pemirsa pendengar RRI Bandung, jangan mencari surga yang jauh. Surga sangat bertebaran di sekeliling kita. Bahkan surga itu ada di dalam hati kita, di dalam pikiran-pikiran kita, ada di dalam niat-niat kita. Maka untuk meraih keberkahan, ya, yang nomor 1 tadi, keberkahan bahwa kita menjalankan amal ibadah itu, apapun yang kita kerjakan, pahalanya akan dilipat gandakan, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat lagi, kita akan mendapatkan manfaat dari amal yang telah kita perbuat. Dan manfaat ini bukan untuk orang lain, khususnya untuk diri kita sendiri. Itu sangat banyak keberkahannya, ya. Kemudian ya sudah barang tentu keberkahan ini akan menjadi menyebar ke lingkungan kita, ke sekeliling kita, akan memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Nah, keberkahan ini kemudian yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci ini kita sebagai umat Allah bersungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk meraih keberkahan-keberkahan di bulan suci ini. Kita maksimalkan ikhtiar ibadah-ibadah kita upayakan semaksimal mungkin waktu yang diberikan oleh Allah, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih pahala, untuk mencari keberkahan ini, ya. Dengan semata-mata memohon ampun kepada Allah, nanti Allah yang akan memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya. Dan kemudian keberkahan di bulan suci ini, Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita. Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, ya pemirsa. Jangan merasa, saya tuh sholatnya aja masih bolong-bolong, masih banyak maksiat yang dikerjakan gitu ya. Kayaknya puasa ini kayaknya biasa aja deh. Sangat disayangkan ya. Apabila kita sudah mengingat kembali akan keberkahan-keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita di bulan suci ini, hayu kita mari bersama-sama, ya, memaksimalkan ikhtiar kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan memberikan ampunannya kepada kita walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, ya. Nah, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Dari mulai azan subuh sampai kita azan maghrib, kita berbuka puasa. Tapi tidak berhenti di situ saja, karena tidurnya kita di dalam bulan suci Ramadan ini pun menjadi ibadah, berpahala juga, ya, dengan melakukan wirid-wirid hariannya, zikir-zikir hariannya, begitu ya. Nah, kemudian keberkahan-keberkahannya yang lain kita
pasti semua sudah mengetahui bahwa ada satu malam. Ya, banyak riwayat-riwayat hadis-hadis mengungkapkan bahwa di 10 malam terakhir akan ada satu malam yang ganjarannya, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Betul ya Pak Ustadz? Semua kita sebagai seorang muslim sudah mengetahui hal itu. Tapi apakah kita dengan mengetahui seperti itu, sudahlah di 20 malam sebelumnya kita be aja gitu ya, melaksanakan ibadahnya, ya ibadah-ibadah yang rutin saja ya. Karena kita walahu alam pemirsa ya, dalam 30 hari kita di bulan suci Ramadan ini, setiap harinya dari hari pertama, bahkan dari tarawih pertama ya, sholat tarawih pertama, itu tuh sudah mulai pahalanya dilipat gandakan. Apapun yang kita kerjakan, banyak diperbanyak sedekahnya, berbanyak amal ibadah, apapun yang kita punya, baik harta kita, ilmu kita, tenaga kita, bahkan senyum kita pun akan Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini merupakan satu momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Ramadan ini merupakan kesempatan ibadah kita maksimalkan untuk beramal soleh, seperti dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya adalah carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari di dunia ini. Ya, semoga kita memanfaatkan keberkahan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk jadi lebih mendekatkan diri semata-mata agar kita semua menjadi umatnya, hamba Allah yang taat, ya, yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Ustadz. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Anda berbincang tentang rahasia keberkahan di bulan Ramadan. Tentu ketika berbicara keberkahan di bulan Ramadan, pendengar, bahwa banyak sekali yang telah disampaikan. Salah satu diantaranya mungkin keberkahan Ramadan itu meliputi untuk pegawai negeri. Nah, karena memang semua pegawai mendapatkan THR ya Bu Ustazah. Iya, juga betul. Ini kepada anak-anak ya. Iya. Anak-anak mendapatkan bonus atau hadiah-hadiah. Ada, iya. Iya, Masya dapat Allah. THR katanya Dapat ya. THR. Kalau puasanya full, Nah, dapatnya itu. berapa? Ya Ini itu motivasi ya, betul, Pak Ustadz ya. betul. Dan berbicara keberkahan Bu Ustazah, ini juga terutama bagi pedagang ya. Ya, betul, bagi pedagang. Ini Bahkan bagi para fakir miskin. Fakir miskin, Ya, bulan anak yatim. Iya, anak-anak yatim, kaum betul. duafa ya. Iya. Itu. Dan ini yang luar biasa pendengar dan pemirsa, solidaritas atau kebersamaan di bulan Ramadan itu sangat terasa ya. Iya, betul. Jadi orang yang jauh mudik kumpul Ya, menjadi keluarga, ada waktunya untuk kumpul keluarga. tidak kenal oge langsung sasalaman Mohon. Ini luar biasa. Kemudian juga ini ternyata pendengar dan pemirsa ya Bu Ustazah, dengan adanya Ramadan itu tingkat kejahatan itu menurun. Masya Allah. Iya, insya Allah katanya karena setan juga dibelenggu ya. Kayaknya ini. kebangetan banget udah setannya dibelenggu tapi masih ada kejahatan, Iya. masih ada orang muslim yang tidak saum Betul. gitu ya, yang masih bermalas-malasan. Dan yang tak kalah penting itu sangat terasa kesehatan itu meningkat. Ini luar biasa. Betul Ketika sekali. saya tuh Bu Ustazah orang yang kalau makan itu bisa harus terus makan karena juga saya punya penyakit lambung, tapi ternyata dengan ibadah puasa di bulan Ramadan itu terasa sembuh sih, nggak terasa Di ini. bawah saum malah Sehat. sebenarnya jadi Iya. saum ini kita tuh membersihkan Betul. gitu Pak Ustadz ya, membersihkan
pencernaan kita. Betul. Gitu ya. Baik pendengar dan pemirsa, Bu Ustazah, di akhir perjumpaan kita mungkin bisa disimpulkan apa yang disampaikan. Silakan Bu Ustazah. Iya, baik pemirsa RRI Bandung yang dirahmati Allah dimanapun berada, keberkahan ini ya, ada 3 hal pokok yang menjadi ini keutamaan keberkahan, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini, di mana amal ibadah kita ya akan dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini, apa yang sudah kita amalkan dengan berlipat-lipatnya pahala ya, akan memberikan manfaat yang lebih banyak. Nah, manfaatnya ini pun tidak hanya sedikit. Sama halnya dengan pahala yang akan kita dapatkan, manfaatnya akan kita rasakan bukan hanya untuk diri kita sendiri sebagai pelakunya, bahkan untuk seluruh umat manusia. Seperti tadi yang sudah diobrolkan dengan Pak Ustadz ya, bahwa manfaat dari apa yang kita perbuat di bulan suci Ramadan ini akan Allah lipat gandakan. Semua orang, semua lapisan masyarakat menerima, merasakan dampaknya, manfaatnya, keberkahannya dari bulan suci Ramadan ini. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, keberkahan yang sangat kita inginkan, yang sangat kita rindukan, bahwa keberkahan bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Keberkahan-keberkahan ini akan membawa kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang taat, di mana di bulan suci ini Allah akan menenteramkan hatinya, menata kehidupannya, menata segala segi kehidupan, baik itu ekonomi, segi psikologisnya, ya, segi keilmuannya, semua akan bertambah. Keberkahannya bertambah, ilmunya bertambah, kesabarannya bertambah, keimanannya bertambah, ketakwaannya bertambah, kecintaannya kepada Allah bertambah, amal-amal kebaikannya bertambah. Ya, sedekah-sedekahnya bertambah, berempatinya kepada sesama manusianya pun bertambah. Itulah keberkahan-keberkahan yang terjadi, yang akan kita peroleh, yang akan kita rasakan di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita akan bertemu lagi di Ramadan kita yang akan datang ya Pak Ustadz ya. Amin. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan lain kita akan jumpa kembali dengan Bu Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Dan pendengar dan pemirsa, seperti Anda lihat, baju yang saya pakai ini adalah dari Abraham Konveksi yang luar biasa, yaitu hasil karya Bu Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di tema dan topik yang berbeda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Atas Minta Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.